Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizka Fira Aulia dengan NIM 2220602187. Jadi di video ini saya akan menjawab pertanyaan UAS Mikroekonomi Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kurva pergerakan harga dari mekanisme pasar. Pertama, saya akan menjelaskan simbol yang terdapat pada kurva. Pada gambar terdapat simbol P yang menunjukkan price atau harga, Q menunjukkan quantity atau jumlah, D menunjukkan demand atau permintaan. Permintaan ini terjadi pada sisi konsumen. Kemudian ada S menunjukkan supply atau penawaran. Penawaran ini terjadi pada sisi produsen. Selanjutnya ada garis merah itu menunjukkan supply turun, garis ungu menunjukkan supply naik, garis kuning menunjukkan demand naik, garis hijau menunjukkan demand turun, garis hitam menunjukkan supply tetap dan demand tetap. Kemudian saya akan menjelaskan titik pada kurva. Pertama ada titik E, di situ menunjukkan supply tetap dan demand tetap, maka harga akan menjadi tetap. Kemudian titik Q menunjukkan supply turun dan demand turun, maka harga akan turun. R menunjukkan supply turun dan demand tetap, maka harga akan naik. T menunjukkan supply tetap dan demand naik, maka harga akan naik. Titik U menunjukkan supply naik dan demand naik, maka harga akan turun. Kemudian pada titik V, supply naik dan demand tetap, maka harga akan turun. Pada titik W, supply naik dan demand turun, maka harga akan turun. Titik X, supply tetap dan demand turun, maka harga akan turun. Terakhir titik Y, supply turun dan demand naik, maka harga pun akan naik. Selanjutnya, bagaimana pandangan Islam terhadap intervensi pasar? Dalam Islam, intervensi pasar atau taksir pada hakikatnya tidak boleh dilakukan. Namun, terdapat pengecualian di mana taksir atau intervensi pasar boleh dilakukan jika benar-benar dalam situasi dan kondisi darurat. Beberapa situasi dan kondisi tersebut menurut Ibnu Taimiyah diantaranya produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, yang mana konsumen membutuhkan produk tersebut. Terjadi kasus monopoli, terjadi pemboikotan di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Kemudian di mana tidak lagi ditemukan kestabilan pasar, bahkan menciptakan kezoliman pada produsen terlebih pada konsumen. Namun, jika keadaan darurat tersebut mampu diatasi dengan cara lain selain taksir atau intervensi pasar, maka jalan lain tersebut lebih baik untuk dilakukan.